Selamat datang kembali di channel JR Alam Raya. Kami doakan kalian sehat selalu. Di video kali ini kami punya pembahasan yang sangat menarik nih bro. Yuk kita bahas di JR Alam Raya. Sebelumnya kita membahas tentang kejadian, kontroversi, dan juga korban di Gunung Merapi di Sumatera Barat. Bagi kalian yang belum menonton, silakan kalian tonton terlebih dahulu videonya yang ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Gunung Slamet yang saat ini ditutup untuk umum. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Kenapa Gunung Slamet ditutup untuk umum? Jadi gini bro, pihak pengelola Gunung Slamet mengeluarkan berita edaran tentang naiknya status Gunung Slamet di Jawa Tengah pada Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 kemarin, yang sebelumnya status normal ke waspada atau level 2 bro. Akibatnya aktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet yang ada di puncak dilarang. Pemirsa, 4 jalur pendakian Gunung Slamet di Tegal, Jawa Tengah ditutup sementara oleh Perhutani KPH Pekalongan Barat. Penutupan dilakukan akibat maraknya kebakaran hutan dan lahan saat kemarau. Dengan naiknya status Gunung Slamet ini, sekarang bagaimana dengan aktivitas pendakian dan wisata di Gunung Slamet ini? Adapun saat peningkatan status tersebut, pendakian atap Jawa Tengah sudah ditutup terlebih dahulu 1 bulan sebelumnya bro. Pada tanggal 14 September 2023 kemarin, itu dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan di Gunung Slamet ini. Pengelola basecamp pendakian Gunung Slamet, Via Bambangan, Bapak Saipul Amri menjelaskan, untuk penutupan dilakukan mulai saat surat edaran dari KPH Banyumas Timur dan Pekalongan Barat dikeluarkan. Jadi jalur pendakian lingkar Gunung Slamet di 5 kabupaten ditutup semua. Mulai hari ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan, artinya sampai cuaca normal dan ada hujan lagi, kata Bapak Saipul Amri. Alasan kenapa penutupan dilakukan mendasari hasil survei yang dilakukan oleh basecamp lingkar Gunung Slamet. Pada belakangan ini mereka memantau kondisi di jalur pendakian semakin memprihatinkan. Mereka survei naik sambil bawa tamu, melihat kondisi memang memprihatinkan dalam artian kondisi sangat riskan terjadi kebakaran. Dimulai dari pos 7 ke atas. Jadi lebih dominan tumbuhan ilalang, jadi sangat riskan terangnya. Kebakaran hutan dengan kondisi parah pernah terjadi juga pada tahun 2014 yang lalu. Sedangkan pada 3 tahun lalu pernah terjadi kebakaran namun hanya berada di area bawah. Kemudian Bapak Amri juga menjelaskan, kebakaran besar terjadi pada tahun 2014 yang terjadi di pos 3 sampai ke atas jelasnya. Keputusan tersebut menurutnya langkah terbaik sebab melihat cuaca kemarau panjang membuat lahan dan pohon mengering hingga mudah terjadi kebakaran. Sekarang kita lanjut tentang aktivitas pendakian dan wisata di kawasan Gunung Slamet ini. Untuk jalur pendakian, saat video ini dibuat masih dalam keadaan ditutup bro. Akan tetapi, untuk tempat destinasi wisata di gunung tertinggi di Jawa Tengah ini masih aman dan masih bisa dikunjungi. Salah satunya adalah wisata Batur Raden di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekarang kita masuk di YKC. Yuk kita ceritain. Di YKC kali ini, kami akan menceritakan tentang kejadian yang pernah terjadi di Gunung Slamet. Cerita ini kami dapatkan dari sebuah artikel. Tujuan kami tidak lain, hanya ingin mengingatkan kegiatan kita sebagai pecinta alam sangatlah penuh resiko. Jadi utamakan keselamatan bro. Jangan mengikuti egois dan kehendak sendiri. Dengarkan semua masukan, terutama dari penduduk setempat. Tragedi di Gunung Slamet, Minggu tanggal 4 Februari 2001 pagi. Cerita kali ini dimulai dari Turniadi atau Dodo, Mas Ruki, Dewi Priyamsari, Bagus Gentar Sukanegara, Ismari Lianti atau Iis, Bergas Agung, dan Ahmad Fauzan. Mereka berangkat Minggu tanggal 4 Februari 2001 pagi dari gelanggang mahasiswa UGM ke stasiun Lampuyangan menuju Bumi Ayu. Diselingi makan siang, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di Pengasinan sekitar pukul 15.30. Dari Pengasinan menuju desa awal pendakian Desa Kaliwadas yang berjarak 7 km, ditempuh dengan jalan kaki dan bermalam di Desa Kaliwadas. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2021, sekitar pukul 9.30. Kelompok ini mulai melakukan pendakian menuju puncak Slamet. Kurang lebih pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, mereka sampai di pertemuan jalur Kaliwadas Batu Raden. Dan meneruskan perjalanan sampai pukul 17.00, kemudian membangun camp dan istirahat semalaman. Pada hari Selasa,
tepatnya siang hari. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka pun sudah berada di garis vegetasi puncak gunung tersebut. Garis vegetasi itu tidak hanya merupakan batas untuk bisa tumbuhnya tanaman, tapi juga sering menjadi semacam point of no return. Begitu pendaki melewati garis tersebut menuju puncak. Bahaya badai dan kabut tebal sering datang dengan tiba-tiba, dan jika ini terjadi maka sulit untuk kembali. Benar juga, meski sudah mencapai batas vegetasi, mereka terhambat untuk meneruskan perjalanan ke puncak. Mereka berencana, jika memungkinkan Selasa langsung naik ke puncak, dan sorenya langsung turun ke Bambangan. Namun badai tiba, dan puncak selamat diselimuti kabut tebal. Mereka lantas memutuskan untuk membuat base camp, mendirikan 3 tenda di dekat garis vegetasi gunung berketinggian 3.432 mdpl itu. Mereka beristirahat untuk menunggu esok hari. Sebenarnya pada hari Rabu, tepatnya pada pagi hari, pukul 5.00 waktu Indonesia bagian Barat. Cuaca sekitaran puncak selamat cerah, namun mereka tidak bisa mendaki karena belum menggepak perlengkapan. Baru sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia bagian Barat, barang-barang selesai dipak. Dengan menyisakan 1 tenda yang dibiarkan tetap berdiri, mereka menuju puncak. Namun saat itu pula, kabut tebal dan badai angin kencang kembali melanda puncak selamat. Mereka kembali masuk tenda karena mereka tak mau mengambil resiko serangan hipotermia. Karena suhu di garis vegetasi saja saat itu di bawah 0 derajat Celcius. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, badai mulai reda. Meski puncak masih diselimuti kabut, angin tidak lagi menderu kencang. Sebenarnya ada rasa keraguan untuk naik ke puncak. Tetapi Mas Ruki dan Dodo sebagai pendamping menyatakan berani untuk mengantar sampai ke puncak. Akhirnya perjalanan naik ke puncak diteruskan. Tapi di tengah pendakian, badai menghambat kembali. Mereka masuk dalam situasi point of no return. Saat itu, mereka berada di tengah perjalanan antara batas vegetasi dan puncak. Tapi balik kembali ke base camp maupun meneruskan ke puncak sama sulitnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk meneruskan pendakian. Saat itu, jarak pandang hanya sekitar setengah meter karena tebalnya kabut. Mas Ruki, mahasiswa Visipol UGM, tiba-tiba berteriak minta tolong. Dia diduga terserang hipotermia atau penurunan temperatur tubuh secara mendadak dan terguling ke lereng. Mereka mendengar suara itu, namun tebalnya kabut, mereka tidak bisa melakukan apapun. Setelah mereka berenam sampai ke puncak, Dodo, Fauzan, dan Gentur turun menjemput Mas Ruki. Mereka memapa Mas Ruki hingga ke puncak Tugu Surono. Tugu ini adalah tanda puncak tertinggi Gunung Slamet. Di puncak yang juga bibir kawah Slamet itu mereka mendirikan tenda dan menginap semalaman. Saat itu mereka tidak mungkin kembali karena badai makin menjadi-jadi. Bahkan hingga keesokan harinya, badai tak juga reda, mengingat kondisi fisik mereka makin melemah. Padahal masih membutuhkan tenaga untuk turun. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun. Saat itulah, Mas Ruki yang kondisi fisiknya masih lemah, kembali terserang hipotermia. Dia sempat terguling, namun beruntung. Bergas yang ada di depan Mas Ruki sempat menghadang tubuhnya. Kalau tidak, tubuh Mas Ruki saat itu juga sudah masuk jurang. Kelima pendaki lain segera mendekati tubuh Mas Ruki dan Bergas yang terjatuh. Mereka memutuskan menunda perjalanan dan kembali mendirikan tenda di sekitar lokasi jatuhnya Mas Ruki. Padahal saat itu, mereka masih berada di kawasan non-vegetasi atau tanpa tumbuh-tumbuhan di puncak Slamet. Tiba-tiba beberapa meter di bawah mereka, terdengar sayup-sayup suara beberapa orang yang berteriak-teriak. Namun mereka tak mendengar secara jelas apa yang orang-orang ini ucapkan. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan fluid agar tidak saling kehilangan kontak. Mereka lantas meminta bantuan Dewi untuk mendekati asal teriakan itu. Dipandu suara fluid dari pendaki lain, akhirnya Dewi dapat mendekati mereka. Mereka ternyata pendaki dari Jakarta, tapi tidak berani memberi pertolongan karena kabut terlalu tebal. Para pendaki asal Jakarta itu memutuskan untuk turun ke Bambangan, desa terdekat di kaki Gunung Slamet, untuk meminta pertolongan dari desa tersebut. Saat itu kondisi Mas Ruki masih bernyawa, hanya saja kondisinya terlihat sudah melemah. Dalam perjalanan turun, Dewi sempat bertemu tim SAR dan sampai di Bambangan Kamis malam, sekitar pukul 21.30. Segera setelah itu, Dewi mahasiswa D3 Fakultas Geografi UGM itu melaporkan ke Kapolsek. Sementara itu siang hari menjelang sore, di atas sana cerita getir terjadi.
Maut kemudian merenggut 5 nyawa pendaki Mapagama itu satu demi satu. Korban pertama adalah Mas Ruki. Dia menghembuskan napas terakhir di pangkuan Dodo di lokasi base camp. Mereka memutuskan untuk turun meninggalkan jenazah Mas Ruki dengan pertimbangan akan dievakuasi kemudian. Namun kondisi fisik Bargas dan Fauzan sudah sangat kelelahan. Baru turun beberapa meter, Fauzan terjatuh ke selokan dan terguling beberapa meter. Bargas juga tampak kepayahan. Akhirnya diputuskan untuk mendirikan tenda dan menginap lagi semalam. Di tempat ini Fauzan terserang hipotermia, sementara persediaan logistik juga semakin terbatas dan tak bisa dimasak karena kompor gas lipat mereka terbawa oleh Dewi. Mereka hanya makan seadanya, mie instan kering, permen, dan sambal pecel. Keesokan harinya tiba. Diputuskan hanya Dodo yang turun ke bawah untuk meminta pertolongan. Namun, hingga Sabtu tanggal 10 Februari 2001 itu, pertolongan tidak kunjung datang. Akhirnya diputuskan Gentur untuk turun, sedangkan Iis tetap menunggui Fauzan dan Bargas. Dalam perjalanan turun, Gentur yang hanya berbekal 8 permen mengalami kesulitan yang luar biasa. Posisi mereka turun sejak dari puncak memang sudah bergeser, tidak lagi di jalur pendakian. Untungnya, ia menemukan alur sungai. Dengan mengikuti alur sungai itulah, Gentur akhirnya sampai ke sebuah jalan aspal di Desa Serang, sebuah desa di antara Baturaden, Kabupaten Banyumas, dan Desa Bambangan, Kabupaten Purbalingga. Sampai di tempat itu, Ahad tanggal 11 Februari 2001 pagi, Gentur langsung minta diantar tukang ojek ke Desa Bambangan. Begitu sampai, Gentur baru tahu Dodo tidak pernah sampai di desa terakhir rute pendakian Gunung Slamet itu. Dari situlah, kemudian tim SAR dari berbagai kelompok pecinta alam sejumlah universitas, dibantu warga Bambangan dan Basarnas, mulai upaya pencarian. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2001, adalah Fauzan mahasiswa D3 Geografi UGM, yang pertama kali ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi sudah meninggal di dalam tenda, 20 meter di bawah garis vegetasi. Sementara Iis dan Bargas tidak lagi berada di tempat itu. Iis mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM baru ditemukan pada hari Rabu. Waktu ditemukan, Iis berlindung di bawah cerukan air terjun di ketinggian 2750 meter, hanya mengenakan raincoat yang basah dengan kerudung dilepas. Kondisi fisiknya sudah teramat payah, gigi depan patah, luka di tulang kering kaki kanan dan leher. Namun ia masih sadar. Karena sudah sore, 3 anggota tim SRU atau Search and Rescue Unit yang menemukan Iis memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam. Setelah mengganti baju Iis yang basah, tim SRU langsung membuat api unggun dan penyelamatan skin to skin atau kulit ke kulit untuk mengatasi hipotermia yang diderita Iis. Dari sore sampai malam, hanya itulah yang bisa dilakukan. Eko Cahyo atau anggota SRU 3 dari unit P3K UGM memutuskan memasukkan Iis ke dalam sleeping bag sekitar pukul 22.00. Iis mulai membaik dan bisa bicara serta menjawab beberapa pertanyaan yang mudah. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2001 pukul 1 malam, Eko Cahyo mendapatkan giliran untuk tidur dan Samsi pun menggantikan posisi Eko untuk menjaga Iis dengan membikin api unggun dan mengajak ngobrol serta menempelkan penghangat ke tubuh Iis. Setelah pukul 3 pagi, Samsi berbaring di sebelah Iis dan karena kelelahan, Samsi pun tertidur. Ketika terbangun sekitar pukul 4.30, kondisi Iis sudah kritis dan tanpa respon, sehingga dilakukan pernapasan buatan sampai sekitar 20 menit. Sampai pukul 5.20, terus diupayakan penyelamatan, namun gagal. Dan pagi hari, sekitar pukul 7.00, mereka mengirimkan berita bahwa Iis sudah meninggal. Pada hari yang sama, saat Iis ditemukan, tepatnya pada Rabu, 14 Februari 2001, tim SAR yang memang dipecah-pecah menjadi beberapa unit kecil, juga menemukan Dodo. Mahasiswa Fakultas Hukum UGM ini juga ditemukan sudah meninggal. Sementara Bargas, mahasiswa Fakultas Peternakan UGM, ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 2001, juga sudah meninggal dunia. Di dekat batas vegetasi, korban terakhir ditemukan adalah Mas Ruki. Jenazahnya baru ditemukan pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 19 Februari 2001, pada lokasi jauh dari tempat semula ditinggalkan, sekitar 200 meter di atas garis vegetasi. Misteri yang sempat saat ini belum terjawab. Dan dari 7 pendaki Mapagama itu,
hanya 2 pendaki yaitu Dewi dan Gentur yang selamat. Lalu mengapa hanya ada plakat dengan nama Iis di sana? Ternyata kawan-kawan Iis dan Silpagama, mapalanya Fakultas Kehutanan UGM, yang memasangnya. Sebelumnya Iis memang pernah mendaftarkan diri menjadi anggota Silpagama, tetapi tidak lulus karena sakit, dan tidak bisa mengikuti seluruh kegiatan diklat Silpagama. Walau demikian, Iis tetap menjadi bagian dari Silpagama, dan sering berkumpul bersama sekretariat Silpagama. Di sini masih banyak misteri yang masih belum terjawab, mengapa mereka berani meninggalkan beberapa pendaki lain. Tetapi, tetaplah berhati-hati, waspada terhadap kemungkinan terburuk yang akan terjadi kepada kita. Tetaplah jaga keselamatan dan jangan mengambil resiko. Kami dari tim JR Alam Raya mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang tetap setia menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video-video berikutnya.